Shalom, selamat hari Minggu. Pada hari ini 10 Januari 2021 kita memasuki minggu kedua di bulan Januari. Dan pada hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu hati mengikuti ibadah. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia daripada Allah Bapa, pertolongan di dalam anaknya Yesus Kristus, serta pimpinan Roh Kudus akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian. Amin. Pada hari ini, firman Tuhan sebagai nats khotbah terambil dari Nahum pasal 1 ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakannya kepada kita demikian. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali, kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Sebab mereka pun akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin, dimakan habis seperti jerami kering. Bukankah daripadamu muncul orang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan, orang yang memberi nasihat dursila? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan sebagai nats khotbah pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, inilah kami yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Engkau yang memberkati supaya hati dan pikiran umat-Mu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga ketika firman Allah ditaburkan, mereka mendapatkan dan mereka memperoleh kekuatan baru dari Allah. Hamba-Mu yang akan berbicara, pakailah Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga keinginan Tuhan, pesan Tuhan tersampaikan kepada umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang sudah dibacakan barusan adalah merupakan pesan Tuhan kepada kita saat ini, walaupun hal itu disampaikan kepada orang-orang yang berada di Niniwe saat itu. Sedikit saya mengupas secara histori atau di dalam sejarahnya bahwa orang Niniwe ini memang pernah hidup di dalam dosa yang besar sekali, sehingga Allah prihatin dan peduli dengan umatnya yang ada di Niniwe. Cara Allah yang Ia lakukan adalah dengan mengutus namanya Nabi Yunus. Bapak Ibu Saudara pasti pernah mendengarkan atau membaca bagaimana peristiwa Yunus dipanggil untuk menyelamatkan atau memberitakan firman Allah kepada orang-orang yang ada di Niniwe. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa Yunus saya tidak singgung di sini bagaimana liku-liku perjalanannya sehingga akhirnya ia sampai di Niniwe. Tapi satu hal yang kita lihat di sana bahwa Allah begitu mengasihi Niniwe sehingga Ia pun mengutus Yunus di sana. Akhirnya Yunus memberitakan pesan-pesan Allah di sana supaya mereka bertobat, supaya mereka memperbaharui kehidupan mereka dan mengikuti firman Allah.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, rupanya apa yang disampaikan oleh Yunus ini diterima oleh orang Niniwe. Tetapi tidaklah seutuhnya mereka mengerti, memahami, dan menerima dengan benar apa yang dimaksudkan oleh Yunus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan melihat proses-proses ini, mengapa akhirnya di dalam Nahum ini Allah berkata di dalam ayat yang ke-7 dalam firman-Nya, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian. Pada waktu kesusahan, Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Sebagai tema pada hari ini adalah berbicara tentang kebaikan Tuhan melenyapkan ketakutan. Sekali lagi, kebaikan Tuhan melenyapkan ketakutan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya karena Niniwe ini sudah pernah diperingatkan oleh Tuhan, tetapi mereka tidak menerimanya dengan baik, maka Tuhan kembali mengingatkan mereka melalui Nahum. Ia mengutus Nahum, dan pesan kali ini adalah bukan pesan bertobat lagi, tapi ada peringatan-peringatan. Izinkan saya membaca dari ayat 2. Dia berkata, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang-orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Yang menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi menara, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya. Dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya, dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum ayat 7 sampai 11 ini, maka Nahum menyampaikan bagaimana murka Allah akan terjadi kepada orang-orang Niniwe. Mengapa tidak, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Seolah mereka sudah memahami pesan Yunus saat itu, seolah mereka sudah paham, seolah mereka sudah bertobat, seolah mereka telah berubah. Rupanya tidak demikian. Bapak Ibu Saudara, hal ini juga kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sering kali kita berdoa, sering kali kita mendengarkan firman Allah, bahkan sering kita menjadi pelayan pemberita firman Allah. Tetapi segala kesalahan dan dosa atau masih ada di dalam hidup dan kehidupan kita, maka Tuhan menginginkan supaya semua dibersihkan. Kesempatan di awal tahun ini kita semakin berbenah. Sehubungan dengan topik juga atau tema besar di bulan Januari ini yang berkata, inilah waktunya melakukan kebaikan. Maka marilah kita memulihkan kehidupan kita dengan kebaikan. Dan tentunya kebaikan manusia tidak cukup untuk merubah hidupnya berkenan di hadapan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Lukas 14 ayat 33 dikatakan demikian. Tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ini
pesan Yesus di dalam Lukas 14 ayat 33. Bapak Ibu Saudara, artinya adalah bahwa betul-betul dalam hidup ini untuk merasakan bagaimana kebaikan Allah dalam kehidupan kita, maka segala dosa harus disingkirkan. Kita harus menyingkirkan dosa itu dari hidup dan kehidupan kita. Seperti seseorang yang sedang memiliki program diet seperti itu untuk mengurangi berat badan, cara apapun yang dipilih untuk menurunkan berat badan tetap harus disertai usaha dan kerja keras dalam mengatur pola makan agar berat badan benar-benar turun, Bapak Ibu Saudara. Paling tidak untuk sementara kita menahan mengatur pola makan kita. Namun sebagian besar orang yang berdiet menemui hambatan sebelum mencapai tujuan. Dan yaitu patah semangat karena keinginan kuat mereka hilang sebelum berat badannya turun. Punya cita-cita supaya turun berat badan, tetapi di tengah-tengah prosesnya semangatnya menurun, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga ada hambatan dalam mencapai tujuan tersebut. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, semangat karena keinginan kuat mereka hilang sebelum berat badan yang turun, akhirnya banyak yang menyerah dan kembali pada kebiasaan makan mereka yang lama. Seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ini hanya salah satu contoh bahwa pada awal tahun tadi, sebutkan di akhir tahun, di perpisahan tahun, penghujung tahun atau di 1 Januari tadi, Bapak Ibu Saudara, ada banyak komitmen yang Bapak Ibu sudah ungkapkan dan putuskan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan itu dijalani dalam proses untuk bisa tercapai. Tapi hati-hati Bapak Ibu Saudara, di tengah perjalanan pasti ada godaan, pasti ada hambatan. Seperti yang berkomitmen diet tadi, rupanya ia digoda oleh makanan enak dan akhirnya kembali pada kebiasaan pola makan yang sebelumnya. Hal serupa terjadi dalam kehidupan kekristenan kita, Bapak Ibu Saudara. Tatkala kita mulai berjalan bersama Yesus, dengan mudah kita dapat menyingkirkan sebagian besar dosa yang memberatkan kita. Kita singkirkan dosa yang memberatkan kita. Kita memberi kesaksian-kesaksian yang dramatis saat kita terbebas dari perilaku-perilaku dosa yang nikmat yang dilakukan selama ini. Namun Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Rupanya beberapa saat kemudian kita mendapati bahwa dosa-dosa kecil seperti rasa cemburu, kebencian, iri hati, kemarahan tidak dapat disingkirkan semudah dosa-dosa besar tadi. Sebagian dari kita begitu berputus asa sehingga lupa pada komitmen kita kepada Kristus dan kembali pada kebiasaan hidup yang lama. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang terjadi kepada orang-orang yang ada di Niniwe saat itu. Yunus sudah begitu kuat berkhotbah menyatakan firman Allah supaya mereka bertobat, dan serasa sudah bertobat. Namun ternyata mereka berbalik dari kejahatan mereka. Lalu Allah mengasihi mereka, mengutus Nahum, Bapak Ibu Saudara, supaya mereka kembali berubah. Ketika berbicara mengenai perlunya pengorbanan dalam mengikuti Tuhan Yesus, maka Yesus ingin agar orang-orang yang mendengarkannya menyadari bahwa dengan mempercayai dan mengikuti Dia, mereka bukan memulai sesuatu yang menyenangkan, melainkan sesuatu yang sulit karena penuh perjuangan dan pengorbanan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita berpikir ada rasa deg-degan dalam hati.
Mungkin ingat akan komitmen di tanggal 1 tadi. Lalu sekarang sudah tanggal 10. Coba dihitung. Lebih banyak kebaikan atau keburukan yang dilakukan? Lebih banyak memenuhi komitmen-komitmen janji pribadi kita untuk hidup dalam firman Allah, atau justru banyak yang kita langgar? Muncul rasa bersalah dalam hati kita. Muncul rasa takut. Oh Tuhan, aku berdosa lagi. Oh Tuhan, aku melanggar lagi. Oh Tuhan, aku mengingkari janjiku lagi kepadamu. Ketika bermain-main dengan dosa-dosa yang sudah kita akui, maka Allah memang pengasih, namun Ia juga adil. Selayaknya seorang ayah dan ibu menyayangi anak-anaknya, Ia tidak membiarkan untuk celaka, tapi Ia akan menjaga dengan baik. Dalam penjagaannya, kadang Ia membelai, mencium, dan memeluk. Tetapi dalam penjagaannya juga tidak sedikit Ia harus tegur, marah. Bahkan Ia juga harus memainkan rotan untuk mengingatkan supaya tidak jatuh dalam bahaya. Sudah siapkah kita dirotan oleh Allah ketika kita selalu mengabaikan atau berpura-pura lupa dengan komitmen kita untuk hidup dalam kebenaran Allah? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pergumulan batin itu firman Allah jawab saat ini. Dalam tema saat ini Ia berkata, kebaikan Tuhan melenyapkan ketakutan. Sekali lagi, kebaikan Tuhan melenyapkan ketakutan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya ulangi topik dalam Januari yang berkata inilah waktunya melakukan kebaikan. Maka biarlah kebaikan-kebaikan itu terus bertumbuh dalam kehidupan kita. Dan itu hanya bisa berjalan dengan baik kebaikan itu jika apa, Bapak Ibu Saudara? Jika kebaikan Allah bertumbuh di dalam kehidupan kita. Bagaimana kebaikan Allah itu bertumbuh dalam kehidupan kita? Ketika terjadi pertobatan yang sungguh. Karena pertobatan yang sungguh membiarkan Roh Kudus berkarya leluasa dalam batin, dalam kehidupan, dalam hidup dan kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang anak yang penuh perhatian kepada ayahnya. Tiba-tiba dia melihat mobil ayahnya yang tercoret atau kebaret. Dia bilang, "Papa, kenapa mobil kita kebaret, tidak mulus lagi?" Namanya anak TK, ia ingin supaya lebih bagus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ia coba mencari cat. Kebetulan di teras rumahnya ada sisa cat, bekas pengecatan rumahnya. Dan dia melihat ada kuas. Karena sebelumnya ia pernah menyaksikan bagaimana tukang mengecat tembok rumahnya. Dan melakukannya dengan menggunakan kuas dan cat putih itu. Dan apa yang dia lakukan? Ia coba pelan-pelan membuka cat itu. Lalu mengambil kuas, ia mengecat mobil papanya yang sudah kebaret itu. Akhirnya dia berhasil memberikan yang terbaik kepada ayahnya. Keesokan harinya ketika pagi, lalu mereka bangun, ia berkata kepada ayahnya, "Papa, coba lihat mobil Papa. Apa yang terjadi Papa? Yang mana? Bagian yang kebaret yang sudah rusak?"
saya sudah betulkan dengan menggunakan cat yang ada di teras rumah kita. Mendengarkan itu, ayahnya sedikit kaget karena ayahnya tahu bahwa pengecatan mobil tidak dilakukan dengan cara itu. Harus masuk ke bengkel dan dikerjakan oleh orang-orang yang ahli di bagian itu. Kagetnya sang ayah membuat anaknya sedikit takut karena ekspresi mata yang sedikit melotot, ekspresi wajah yang sedikit memerah membuat anaknya ciut dan takut. Ia berkata, "Coba lihat ayah, saya sudah mengecat, sudah baik." Ayahnya diam sejenak, lalu mereka melihat betul sudah dicat. Tapi apa yang terjadi? Catnya belepotan. Warnanya juga tidak sesuai dengan warna cat bodi mobilnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pantaskah sang ayah marah lalu mencurahkan segala emosinya di situ? Ya, sesungguhnya di dalam benak ayah sedang marah. Tapi yang di depan matanya adalah anak kesayangannya. Apa yang dia lakukan? Dia bilang, "Terima kasih nak, engkau sudah perhatian kepada saya. Mobil papa sudah dibetulin." Dia peluk erat-erat anaknya. Dan akhirnya rasa takut sang anak itu menjadi hilang. Apakah kesalahannya terhapuskan? Bapak Ibu Saudara, oleh karena cinta kasih sang ayah, akhirnya terlupakan. Apakah objek kerusakan menjadi lebih baik? Tidak juga. Tetap diperbaiki. Kasih Tuhan tetap mengasihi kita, tapi yang salah tetap diperbaiki. Ketika yang salah itu diperbaiki, itu yang sakit. Tuhan tetap sayang kita, sayang Bapak Ibu Saudara semuanya. Tapi Ia akan memperbaiki semua bekas-bekas dosa itu, sisa-sisa dosa itu. Dia akan bersihkan. Dan ketika Ia membersihkannya, sakit. Kadang kita berteriak dalam proses itu. Kadang kita menangis. Kadang kita sedih. Kadang kita tidak kuat. Tapi itu wujud Allah mengasihi kita dengan memperbaiki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebaikan Tuhan melepaskan dari ketakutan. Ayat 7 tadi berkata, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Jadi saat ini ketika menyadari bahwa Bapak Ibu Saudara menyesali telah melanggar komitmen itu, maka jangan takut. Ia berkata, "Marilah kepadaku. Engkau adalah anakku, engkau adalah sahabatku, engkau adalah pilihanku." Maka datanglah kepada Yesus. Tempat pengungsian, tempat mengadu, tempat kita menggantungkan pengharapan, tempat kita bercurhat. Ya, bahkan dikatakan karena Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini firman Allah berkata bahwa kebaikan Tuhan melenyapkan ketakutan. Apa yang perlu kita lakukan karena Allah telah melakukan itu dalam kehidupan kita? Lakukanlah kebaikan juga kepada sesama. Mungkin ada orang yang merasa takut dengan Anda, dengan Bapak Ibu Saudara, karena Bapak Ibu pernah marah, pernah bertengkar, pernah bersengketa, pernah bermusuhan, pernah berselisih pendapat, tidak tegur sapa, atau pernah terjadi sesuatu yang membuat Anda atau Bapak Ibu Saudara memiliki jarak dan tidak memiliki hubungan yang baik. Saat ini firman Allah telah mengajarkan kepada kita bahwa Allah lebih dahulu telah berbuat baik. Dan kebaikan Allah itu melenyapkan ketakutan.
Lakukanlah kebaikan supaya orang-orang merasa damai dan nyaman di sekitar Anda. Sebab kebaikan dari Allah turun dalam kehidupanmu, membuat engkau menjadi baik, dan kebaikan itu ditaburkan dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar. Demikian firman Allah pada hari ini, dan yang menjadi ayat hafalan terambil di dalam Nahum pasal 1 ayat 7. Demikian firman Allah, saya akan bacakan. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Sekali lagi, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Allah. Meteraikan firman ini dan berkati supaya menjadi kekuatan bagi umat-Mu untuk melakukan kebaikan. Dan kami juga bersyukur karena kebaikan-Mu ya Tuhan, membuat kami menjadi nyaman bersama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini marilah kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Allah, sambil mengingat firman Allah yang berkata di dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi saudara yang mengirimkan persembahan, ucapan syukur, persembahan minggu, atau persembahan persepuluhan, dapat mengirimkan atau transfer pada nomor rekening yang tertera di bawah ini. Semoga persembahan Bapak Ibu dapat menjadi penopang dalam pelayanan di Jemaat Epifanias Jakarta, dan dapat menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dalam pelebaran kerajaannya di muka bumi ini. Baik Bapak Ibu Saudara, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa syafaat. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena hari ini telah menyertai kami di dalam ibadah minggu ini. Bahkan di dalam pemberitaan firman Allah, kami merasakan kehadiran-Mu, kebaikan-Mu yang melenyapkan ketakutan kami. Terima kasih atas kenyamanan, atas kedamaian dan ketenangan hidup di dalam Tuhan. Semoga itu kami terus pancarkan dalam kehidupan kami. Semoga kehadiran kami dimanapun kami berada, kami pun dapat menghilangkan rasa takut dan memberikan kenyamanan bagi semua orang. Kami menyadari bahwa hidup kami ini karena anugerah. Itulah sebabnya kami masing-masing yang ikut ibadah saat ini memberikan persembahan kepada Tuhan. Seberapapun Tuhan yang sudah kami niatkan saat ini akan kami transferkan, kami akan serahkan, kami akan persembahkan ke gereja untuk Tuhan. Tujuan kami adalah rasa syukur kami karena Engkau begitu baik kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini juga kami berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang telah memberikannya. Engkau berkati ya Tuhan. Semoga Engkau lipat kali gandakan berkat-Mu dalam hidup mereka, dan kasih-Mu melimpah dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, dan rumah tangga mereka, bahkan dalam pribadi-pribadi mereka. Bagi mereka yang bergumul juga karena belum bisa memberi saat ini, Tuhan kasihanilah mereka. Buka jalan yang terbaik untuk mendapatkan pekerjaan, usaha, berkat Tuhan, sehingga mereka juga punya kesempatan untuk memberikan kepadamu pada waktu-waktu yang akan datang. Bapa kami yang di surga, jika di antara jemaat Tuhan juga ada yang sakit, ada yang berkeluh kesah, Engkau adalah dokter ajaib, sanggup melenyapkan segala virus, bakteri,
sakit penyakit, gangguan apapun dalam tubuh ini, Engkau sanggup memulihkan, sebab Engkau pencipta dan Engkau mampu membetulkan, memperbaiki apa yang terganggu, apa yang rusak, apa yang mengalami sakit dalam tubuh ini. Jamah Tuhan, sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, semuanya disembuhkan. Bapa kami yang di surga, kami berdoa juga bagi para pelayan di GNKP Indonesia, mulai dari sinodal, distrik, jemaat, Engkau berkati. Bahkan juga pelayan minggu pada hari ini, Tuhan, baik tim multimedia Tuhan Yesus, para majelis, pendoa, pemberita firman Tuhan seluruhnya, bahkan jemaat-jemaat yang berkumpul di rumah-rumah, Engkau berkati Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan lewat hidup mereka karena merasakan sukacita berkat dan sukacita di dalam Tuhan senantiasa. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa syukur dan permohonan kami ini. Kami panjatkan dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Dari sekarang hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Demikian ibadah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yahoo.